Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita sehat sehingga kita sudah siap belajar Al-Quran dan hadis kelas 4 yang materinya surah Al-Qari'ah yang disusun oleh Ibu Rina Astuti SPDI. Apa itu surah Al-Qari'ah anak-anak? Surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Surah Al-Qari'ah ini diturunkan setelah surah Al-Quraisy. Surah Al-Qari'ah termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yuk simak dulu video berikut ini ya. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Setelah kita menyimak video Quran surah Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11, mari kita melafalkan surah Al-Qari'ah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kita melafalkan surah Al-Qari'ah secara bersama-sama, mari kita mengartikan ayat yang sudah kita baca tadi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Mal-Qari'ah, apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ainil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Fa man thaqulat mawazinu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Anak-anak ibu semuanya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah gambar tersebut menunjukkan tanda-tanda hari kiamat? Yang ketiga, apakah gambar tersebut merupakan kiamat kubro atau kiamat sugro? Silahkan kalian jawab ya. Nah, jadi gambar yang di sebelah yang baru kita perhatikan tadi adalah gambar bencana alam berupa tanah longsor. Bencana alam berupa tanah longsor merupakan gambaran kecil dari peristiwa hari apa ayo? Yaitu hari kiamat. Nah, ini dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Saat hari kiamat, manusia dan seluruh isi bumi ini hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Anak-anak ibu semuanya, apakah kalian masih semangat belajarnya? Mari kita memahami pesan pokok surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia merasa sangat panik dan sangat ketakutan.
Mereka berlarian tak tentu arah, sehingga digambarkan seperti laron yang berterbangan. Sementara itu, gunung-gunung yang begitu besar hancur sehancur-hancurnya, sehingga digambarkan seperti bulu yang berterbangan. Ada dua golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qari'ah. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, yaitu maksudnya adalah selama hidup di dunia mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi segala larangannya. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang layak dan menyenangkan di akhirat, yaitu surga yang kekal abadi. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang ringan timbangannya atau ringan amal kebaikannya. Artinya, selama hidup di dunia, mereka lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan perbuatan tercela atau bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu neraka Hawiyah. Marilah kita membiasakan diri membaca surah Al-Qari'ah. Setelah mempelajari materi tentang surah Al-Qari'ah, ayo biasakan membaca surah Al-Qari'ah dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca surah Al-Qari'ah dapat mengingatkan kita tentang peristiwa hari kiamat, sehingga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Ustadz, tempat belajar agama Islam. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Qari'ah. Adik-adik di sini siapa yang tahu apa itu artinya Al-Qari'ah? Al-Qari'ah berarti hari kiamat. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu hari kiamat?
Apakah hari kiamat semua manusia mati, semua hewan mati, semua tumbuhan mati, semua yang ada di bumi ini hancur? Apakah itu hari kiamat? Siapa yang tahu kapan adanya hari kiamat itu? Apakah tahun 2012 kemarin? Apakah 2020 atau 2030, 2100? Nah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak tahu kapan hari kiamat itu ada, maka kita akan mencari tahu di dalam Al-Quran pada surat yang artinya adalah hari kiamat, yaitu surat Al-Qari'ah. Karena kita semua harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada, karena termasuk dalam rukun iman. Ada yang tahu rukun iman yang keberapa hari kiamat itu? Ya, betul, rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik, kita baca terlebih dahulu surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi kalau adik-adik bertanya, apakah hari kiamat itu? Bagaimana gambaran hari kiamat? Kita bisa lihat pada ayat yang keempat. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan. Adik-adik tahu laron? Jadi kalau hujan, biasanya setelah hujan, ada lubang-lubang di depan rumah atau di samping rumah. Keluar hewan yang memiliki sayap, kemudian terbang, jatuh mati. Nah, itu laron. Jadi ketika pada hari kiamat, manusia itu seperti laron yang berterbangan. Jadi manusia itu bingung, mau lari kemana ini? Semuanya hancur. Mau pergi ke sekolah, sekolahnya hancur. Mau pergi ke gunung, gunungnya hancur. Mau pergi ke tempat yang paling aman, tidak bisa ditemukan. Karena ketika hari kiamat, manusia tidak bisa kabur, sehingga manusia bingung seperti laron yang berterbangan. Kemudian ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Jadi gunung Merapi yang kokoh seperti ini di dekat rumahnya adik-adik itu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulu. Kalau bulu ayam terbang kan wajar ya, enteng, ringan ya. Kalau ini gunung, jadi gunung pada hari kiamat dicabut oleh Allah kemudian diterbangkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Oleh sebab itu hari kiamat sangatlah menakutkan. Kemudian pada ayat ke-6, ketika ada orang yang memiliki timbangan kebaikan banyak, maka ia akan berada pada kehidupan yang memuaskan atau kehidupan yang menyenangkan. Jadi setelah hari kiamat, orang-orang yang memiliki amalan kebaikan, misalkan ia sering sholat, kemudian sering beribadah, ia akan hidup di dalam kebahagiaan, ia akan hidup di surga. Tetapi ketika orang yang memiliki timbangan ringan, jadi kebaikannya itu sedikit, dosanya banyak, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Ayat terakhir disebutkan
narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Itulah balasan bagi orang yang memiliki amalan kebaikan sedikit. Oleh sebab itu adik-adik, sebelum terjadi kiamat, mari kita memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak kebaikan, sering sholat, sering beramal, sering sedekah. Supaya amalan kebaikan nanti bisa berat, kemudian bisa hidup dalam kehidupan yang menyenangkan di surga. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Berikut akan saya jelaskan uraian tajwid dari surah Al-Qari'ah. Di ayat yang pertama ada Al-Qamariyah, yaitu al yang tidak bertemu huruf yang bertasdid setelahnya. Kemudian di qa fathah diikuti alif, itu adalah contoh dari mad asli atau mad tabi'i, ya, panjang 2 harokat. Kemudian di ayat kedua mal qari'ah, ya. Di sini meskipun ada ma fathah diikuti alif, ini bukan mad tabi'i lagi, karena madnya bertemu dengan sukun, ya. Jadi tabi'inya gugur, langsung mal qari'ah. Kemudian di ayat ketiga wa ma adraka mal qari'ah. Nah, di sini ada mad bertemu hamzah di lain kalimat, ya. Itu contoh dari mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Kemudian ada qalqalah sughra, dal sukun, wajib mental, ya, wajib qalqalah ad. Nah, kemudian ada ra. Nah, di sini ada harokat fathah yang berdiri, itu tanda dari alif yang dibuang, ya. Nah, ini contoh juga dari mad tabi'i atau mad asli, panjang 2 harokat. Kemudian di ayat keempat yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, di sini ada di kalimat pertama yauma ada lin, fathah diikuti waw sukun, yauma. Jangan yaw, harus u, ya, yauma. Kemudian yakunun nasu. Di sini ada dhammah diikuti waw sukun, itu juga contoh dari mad tabi'i, panjang 2 harokat, ya. Kemudian di sini ada al syamsiyah, yaitu al bertemu dengan nun tasdid, ya. Ini harus gunnah, harus dengung, ya. Kemudian nasu fathah diikuti alif, contoh dari mad tabi'i lagi, panjang 2 harokat. Kal farashil mabthuth, ra fathah diikuti alif, kal fara fathahnya ra diikuti alif, ya, contoh dari mad tabi'i lagi.
Kemudian di sini al-mabthuth ada qalqalah sughra. Contoh dari qalqalah sughra yaitu ba sukun. Mabthuth. Nah, di sini ada mad arid disukun ya. Mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mabthuth. Kemudian di ayat kelima wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Di sini ada dhammah diikuti waw sukun wa takunu. Ya, contoh dari mad tabi'i. Takunul jibalu. Ada al-qamariyah al-jibalu. Kemudian fathah diikuti alif, contoh dari mad tabi'i. Kal'ihnil manfush. Nah, kemudian di sini di al-manfush ada nun sukun bertemu fa ya, contoh dari bacaan ikhfa ya. Kemudian mad bertemu huruf hidup shin dibaca waqaf, contoh dari mad arid disukun. Panjangnya sama dengan mabthuth di ayat keempat. Oke, selanjutnya di ayat ke-6 ada fa amma man saqulat mawazinuh. Di sini ada mim tasydid ya, fa amma contoh dari gunnah musyaddada dengung ya. Kemudian man saqulat nun sukun bertemu sa, contoh dari bacaan ikhfa ya. Man saqulat. Kemudian mawazinu. Di sini ada dua mad tabi'i, fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun. Mawazinu itu ya. Kemudian di ayat ke-7 fa huwa fi 'ishatir radiyah ya. Di sini ada fi, kasrah diikuti ya sukun, contoh dari mad tabi'i ada i sama. Kemudian ada tanwin bertemu ra, idgham bila gunnah ya. Tanwin kasrah bertemu ra, tir-radiyah. Diidghamkan tanpa dengung, idgham bila gunnah namanya. Kemudian ra, fathah diikuti alif, contoh dari mad tabi'i lagi. Kemudian di ayat ke-8 wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma di sini ada mim tasydid, contoh dari gunnah musyaddada. Kemudian ada fathah diikuti alif ma wa amma ya mad tabi'i. Kemudian ada bacaan izhar halqi, nun sukun bertemu kha, man khaffat mawazinu. Nah, di sini ada dua contoh dari mad tabi'i yaitu mawa dan zi ya. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun. Kemudian di ayat ke-9 fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini ada mim tasydid, contoh dari gunnah musyaddada. Kemudian ada ha dengan dhammah yang terbalik, itu contoh dari matsilah ya. Di sini adalah matsilah qasirah ya, panjangnya 2 harokat. Fa ummuhu hawiyah sama dengan mad tabi'i panjangnya. Hawiyah di sini contoh dari mad tabi'i. Kemudian di ayat ke-10 wa ma adraka ma hiya. Di sini ada mad bertemu hamzah di lain kalimat, contoh dari mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. Kemudian ada qalqalah sughra dal sukun ya. Kemudian ada adra ra fathah dengan harokat berdiri, fathah berdiri ya, itu contoh dari mad tabi'i. Kemudian ma fathah diikuti alif, mad tabi'i lagi. Kemudian di ayat terakhir di sini ada na, contoh dari mad tabi'i lagi, fathah diikuti alif. Kemudian tanwin dhammah bertemu ha, itu contoh dari izhar halqi. Kemudian ha, fathah diikuti alif lagi, itu adalah contoh dari mad tabi'i atau mad asli panjang 2 harokat. Sekian penjelasan atau uraian tajwid dari surah Al-Qari'ah. Semoga bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe.